Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas video dari Ustadz Adi Hidayat, di mana di dalam video ini Ustadz Adi Hidayat sedang membahas tentang doa istiftah atau doa iftitah ya. Dan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa doa iftitah atau istiftah yang menggunakan lafaz ini dalam lafaz wajah tu wajhiyah, Ustadz Adi Hidayat mengaku bahwa dirinya ini memiliki 1235 koleksi kitab hadis. Ya, ingat, 1235 koleksi kitab hadis, dan katanya beliau sudah membacanya satu-satu. Ya. Antum bisa bayangkan kaum muslimin. 1235 kitab hadis, dan beliau sudah membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut satu persatu. Tapi beliau tidak menemukan hadis yang jangankan dhaif, ya, hadis palsu saja tidak ada kata beliau. Dan kemudian statement beliau yang seperti ini kemudian disebutkan oleh Dai Muhammadiyah ini sebagai ucapan Ustadz Adi Hidayat yang sangat memalukan kaum muslimin. Ya. Karena Ustadz Adi Hidayat ini kan digadang-gadang oleh sebagian warga Muhammadiyah ya. Katanya dia Dai Muhammadiyah. Ya, tapi di sini ucapan beliau yang seperti itu ya disebutkan sebagai ucapan yang memalukan Muhammadiyah kaum muslimin. Tapi sebelum kita menyimak video dari Dai Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini memalukan, coba kita simak dulu video dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang doa istiftah atau iftitah yang kata beliau di dalam 1235 kitab koleksi milik dia ya tidak ditemukan hadis yang dhaif ya, bahkan hadis palsu pun tidak ditemukan ada lafaz ini di dalam doa istiftah wajah tu wajhiyah ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, doa iftitahnya apa? Alhamdulillah. Doa iftitah dalam salatnya apa? Inni wajjahtu. Baik. Ada lagi yang lain? Allahumma ba'id, ini baik. Allahumma ba'id ada di Al-Bukhari nomor hadis 711. Inni wajjahtu atau wajjahtu? Saya mau pastikan saja, inni wajjahtu atau wajjahtu. Yang inni wajjahtu, boleh angkat tangan? Baik. Baik. Yang wajjahtu nggak pakai ini? Baik. Yang ini nggak punya wajah? Nggak ada ya? Baik, ya cuma dua ya. Kalau tidak inni wajjahtu atau wajjahtu tidak menggunakan ini. Sekarang perhatikan ya, perhatikan. Dari mana tahunya itu? Jangan-jangan nggak pernah ngecek ya? Anda yang mengucapkan wajjahtu tanpa ini, itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Nanti saya bacakan hadisnya. Hadis Muslim, riwayat Muslim nomor hadis 1848 dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Ini yang wajah tuh tanpa ini. Yang mengucapkan ini wajah tuh itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221, di Abu Daud juga ada nomor hadis 2579, tapi yang meriwayatkan berbeda. Ini Ali, yang ini Jabir bin Abdullah dari Jabir. Baik. Sekarang perhatikan ya, saya bacakan hadisnya. Yang dari Ali bin Abi Thalib dulu, ya, beliau menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bima makna, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya. Dan kalimatnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Cukup panjang hadisnya, tapi poinnya mengucapkan wajjahtu tanpa menggunakan ini. Yang pakai ini ada hadisnya. Hadisnya sahih. Tapi izinkan saya bacakan dulu ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, "Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian mengatakan sebelum disembelih, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan umatnya Muhammad. Ada 100 hewan yang disembelihnya. Nabi itu Masya Allah, urusan dunianya fakir, urusan akhiratnya sangat kaya kan?
Yang paling menarik, lanjutkan, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar dan disembelih. Ya. Jadi cara menyembelih hewan korban itu hadapkan dulu ke kiblat, sunnah pertama. Sebutkan atas nama siapa hewan disembelih dan disembelih dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. 3. Jadi kehilangan 1, Anda kehilangan pahala. Ya. Yang keempat, setelah selesai ada sunnah lagi. Tidak seketika didiamkan hewannya. Kemudian menghadap ke arah kiblat, mengucapkan doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Jadi inni wajjahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, dia hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Nah, kaum muslimin, itu tadi video dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang doa istiftah, yang kata beliau menggunakan lafaz inni dalam doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu tidak ada di dalam kitab yang kata beliau punya 1235 kitab hadis yang beliau sudah membaca satu persatu, ya. Dan ternyata yang menggunakan lafaz inni dalam doa istiftah wajjahtu wajhiya itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis milik beliau. Padahal beliau ini memiliki 1235 kitab hadis dan beliau sudah membaca satu persatu. Tidak ditemukan hadis yang palsu, apalagi yang sahih kaum muslimin. Hadis yang palsu pun tidak ditemukan oleh beliau. Ya, lafaz doa istiftah yang menggunakan inni, ya, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Justru beliau mengatakan bahwa ini adalah doa setelah menyembelih hewan kurban. Nah, ini perlu diluruskan ini kaum muslimin, ya. Kalau kita membaca dari situs Muhammadiyah kaum muslimin, ini bukan doa setelah menyembelih hewan kurban, tapi doa sebelum menyembelih hewan kurban. Ya, coba kita simak, ya, kita baca dari situs Muhammadiyah kaum muslimin. Di sini kita ambil dari situs muhammadiyah.org.id, doa dan cara menyembelih hewan kurban sesuai syariah. Ya, coba kita baca kaum muslimin. Kita langsung saja ke poin-poinnya kaum muslimin, ya. Ini berikut tata cara syar'i menyembelih hewan kurban. 1. Menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Kita langsung ke poin berikutnya, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian poin ketiga, nah ini ya, setelah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, kemudian berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud. Ya, kemudian baru menyembelih hewan kurban. Ya. Ini ya, poin keempat. Kemudian baru menyembelih hewan kurban. Jadi doa itu bukan doa setelah menyembelih hewan kurban, tapi doa sebelum menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi di sini Ustadz Adi Hidayat salah juga kaum muslimin. Ya. Tapi beliau juga dengan, ya ini sombong lah ya, dengan pongahnya mengatakan bahwa beliau ini sudah membaca 1235 kitab hadis, sudah membaca satu persatu, akan tetapi tidak menemui hadis yang jangankan sahih, yang dhaif, yang palsu pun tidak beliau temui. Di mana statement beliau ini kemudian ditanggapi oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri, ya, bahwasanya statement dari Ustadz Adi Hidayat yang seperti ini itu adalah statement yang memalukan kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Mengenai hadis ini wajah. Lah iya, ini yang bikin malu. Bikin malu. Kenapa bikin malu? Iya. Itu dulu ceritanya Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah statementnya beliau yang merasa menguasai berbagai macam kitab hadis. Wah, ini menurut saya termasuk takabur ya. Menurut saya terlalu sombong. Saya sudah membaca 1235 kitab hadis. Luar biasa. Wah, bayangkan kalimat ini. Iya. Kalimat ini yang jadikan pijakan saya untuk menilai. Iya. Dan tidak layak
seorang ustadz seperti itu. Ustadz itu mestinya Allahu a'lam. Allah Bisawab. Allah. Coba perkataannya imam-imam, ada nggak yang seperti Ustadz Adi Hidayat? Nggak ada. Gitu. Nah, beliau mengatakan, bahkan termasuk lancang itu, perkataan lancang, ketika dia mengatakan bahwasanya saya berkaitan dengan iftitah, itu tidak ada satupun hadis yang saya temukan dari 1235 kitab itu, jangankan hadis sahih, hadis palsu saja tidak ada. Tidak ada katanya. 1000 ya? Iya, bacaan 1235 kitab hadis. Bukan lembar. Bukan lembar. Tapi kitab. Kitab. Oh, luar biasa itu ya. Tidak ada ya? Artinya ini kan apa? Iya. Kata orang Madura itu surgep dia itu. Surgep ya. Surgep. Sombong. Ya ini kita Madura ini. Madura. Madura juga ini. Allah. Nah, di situ kalimatnya Ustadz Adi Hidayat itu kalimatnya begini. Kan di dalam sholat itu yang memang yang sohe-sohe, yang terkenal itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, sampai akhir panjang itu kan. Iftitah yang benar itu. Lah kemudian yang Ustadz Adi Hidayat yang ada ininya disalahkan. Nah, Maksudnya ingin mengatakan bahwa yang ada dalam masalah sholat itu cuma wajah tuh saja gitu. Lah apa pada akhirnya inilah yang kelak kemudian menjadi bulan-bulanan dari kelompok seberang. iya, Seberang, ya kelompok seberang, orang seberang, Iya, orang seberang ya. kelompok seberang, atau tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Apa tetangga sebelah? Misalnya terus terang saja saya sebutkan namanya, nggak apa-apa. Ini karena sudah viral. Misalnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kita kenal kan siapa Marzuki Mustamar? Betul. Ketua PWNU pada waktu itu. Iya. Sebelum beliau diakhiri gitu. Kemudian yang kedua datang dari Dawam Mu'alim. Ini teman saya juga, tapi dia orang Nahdien. Cuma kalau di Banjarmasin tidak ada Nahdien ya. Lah, beliau juga mengkritisi Ustadz Adi Hidayat gitu. Gimana katanya? Karena ia berkaitan dengan kesalahan Ustadz Adi Hidayat ketika menyebut tidak ada hadis. Padahal setelah diteliti itu ada di beberapa kitab. Yang pertama, satu contohnya. Mungkin di antara 1200 kitab itu belum dibaca. Iya, mestinya. Coba beliau misalnya mengatakan, saya nggak tahu lagi ya kalau memang belum ada yang saya baca. Karena saya manusia, tidak menjangkau kitab semuanya. Jangan mendabik dada, saya sudah membaca 1235 kitab. Jangankan hadis sohe, hadis palsu saja nggak ada, katanya gitu. Nah itu yang nggak bagus. Betul. Seharusnya cooling down seseorang itu di dalam menyampaikan bahasa, ya tawaddu lah. Sebagai seorang berilmu itu tawaddu. Artinya diamalkan lebih dahulu oleh dirinya sendiri. Betul. Dan hal ini kalau dikaitkan misalnya dengan Ustadz Muflih Safitra itu, lebih adab beliau. Saya bukan ini, lebih adab beliau. Beliau itu memang benar-benar adab terhadap kitab. Iya. Nah kaum muslimin, jadi Ustadz Zulkarnain El-Maduri menyebutkan bahwa sikap Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu sifat yang memalukan kaum muslimin, sifat yang sombong. Karena dengan bangganya menyebutkan bahwa punya kitab 1235 kitab dan sudah membaca hadisnya satu persatu. Dan dengan PD-nya mengatakan jangankan yang sahih, yang palsu pun tidak ditemukan. Tapi ya tidak heran juga kaum muslimin. Memang sudah seperti itulah tipikal dari Ustadz Adi Hidayat ketika berdakwah, ketika berceramah kaum muslimin. Seolah-olah beliau itu menguasai segala bidang kaum muslimin. Meskipun akhirnya juga apa yang beliau sampaikan dikritik oleh orang-orang yang ahli di bidang tersebut kaum muslimin. Seperti contoh, ya, beliau seolah-olah faham tentang tangga nada. Ya, beliau mengucapkan A, B, C, D, E, F, gis, fis, cis, dan lain sebagainya kaum muslimin. D minor, A minor, dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dikritik juga oleh pemusik. Bahwa tangga nada yang beliau sebutkan itu kacau.
ya. Dan yang mengkritik orang yang mantan pemusik. Kemudian beliau berbicara masalah kosmologi, dibantah juga oleh ahli sains. Ya, siapa namanya itu? Abdul Muin Banyal, Sains Bawah Pohon channelnya. Yaitu banyak mengkritik apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang sains kaum muslimin. Jadi memang sudah sepertinya menjadi tipikal Ustadz Adi Hidayat. Ketika berceramah dia ini ingin menonjolkan dirinya, ya, bahwa dirinya ini ahli dalam segala bidang. Ya, jangankan bidang ilmu dalam syariat Islam, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan seni musik, ya, pokoknya beliau kuasai semuanya. Ya, kalau orang awam mungkin akan terpukau dengan penyampaian beliau. Beliau menyampaikan sudah membaca 1235 kitab yang berisi hadis-hadis, sudah membaca kitabnya satu persatu dan tidak menemui hadis yang tersebut. Ya, orang kan akan terpukau. Bayangkan 1235 kitab dan beliau sudah membacanya satu persatu hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Itu butuh waktu berapa lama kaum muslimin? Ya, belum lagi beliau menguasai ilmu tentang musik, tentang fisika, tentang ilmu sains. Ya, itu orang yang awam, orang yang nggak mau mikir, ya pasti akan langsung terpukau, luar biasa. Ditambah lagi jamaah yang fanatik buta, ya dia akan membela membabi buta kaum muslimin. Meskipun banyak kritikan yang datang meluruskan statement-statement dari Ustadz Adi Hidayat, ya. Termasuk Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini, ya, ini dai dari Muhammadiyah, dan Ustadz Adi Hidayat digadang-gadang juga sebagai dai Muhammadiyah. Tapi kalau kami membaca-baca tentang bagaimana dakwah Muhammadiyah, kami membaca dari situs-situs Muhammadiyah, maka kami menemukan dai-dai yang sesuai dengan dakwah Muhammadiyah itu, ya beliau Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Ya. Kemudian Ustadz Mujiman. Karena kalau kita menyimak video-video dari ceramah-ceramah beliau, penjelasan-penjelasan beliau, itu lebih sesuai dengan dakwah Muhammadiyah. Kalau kita sesuaikan dengan literatur dakwah Muhammadiyah, ya kita bisa mendapatkan, bisa membandingkan ceramah-ceramah beliau dengan situs-situs dakwah Muhammadiyah kaum muslimin. Ya, akan tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat ini sangat jauh dari Muhammadiyah, dari dakwah Muhammadiyah, ya kaum muslimin, ya. Jadi mudah-mudahan warga Muhammadiyah ini tidak terkecoh dengan video-video dari Ustadz Adi Hidayat dan tidak terkecoh dengan Ustadz Adi Hidayat yang digadang-gadang sebagai dai Muhammadiyah. Padahal di dalam video Ustadz Adi Hidayat sendiri, ya, Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa dirinya itu berasal dari keluarga NU, Kiai NU yang kemudian dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah, dan ternyata tujuannya itu bukan untuk meneruskan dakwah Muhammadiyah, tapi untuk memperkenalkan NU di Muhammadiyah. Itu real kaum muslimin, ya. Itu bukan fitnah dan itu statement dari Ustadz Adi Hidayat sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan Ormas Muhammadiyah ini bisa lebih selektif lagi di dalam melahirkan dai-dai Muhammadiyah sehingga dakwah Muhammadiyah ini tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah yang melenceng, tidak tercampuri dengan orang-orang yang mendakwahkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karena dakwah Muhammadiyah ini sangat kental dengan slogan anti TBC kaum muslimin. Sehingga dakwah anti TBC itu harus selalu digaungkan kaum muslimin, harus selalu digelorakan supaya dakwah Muhammadiyah ini tidak keluar dari prinsip awal dalam dakwah mereka, ya, menegakkan tauhid, memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.